Van Pelt bersama satu polisi bernama Marshall Gorman ditugaskan untuk melindungi Justin DeGeorge dan putrinya bernama Trina. Justin akan menjadi saksi kunci dalam persidangan melawan Adrian Essex, seorang gembong narkoba yang telah menjadi klien DeGeorge sebagai penasehat investasi. DeGeorge dan pengacaranya sedang berlatih membuat laporan saksi dan setelah itu Gorman dan pengacara pergi pulang. Dan ketika Van Pelt keluar untuk melakukan inspeksi, ia mendengar sesuatu yang mencurigakan dan mencoba menemukan sumbernya, tetapi diserang dari belakang dan pingsan untuk sementara waktu. Ketika ia terbangun, Van Pelt mendengar suara tembakan dan berlari kembali ke dalam rumah. Mendapati pintu terbuka dan DeGeorge ditembak mati di ruang tamu, sedangkan putrinya hilang. Setelah beberapa saat, tim CBI datang untuk memeriksa TKP. Jane menemukan buku sketsa berisi denah properti yang diyakininya milik Trina. Mengikuti salah satu sketsa dan menemukan Trina di sebuah rumah pohon di taman belakang. Sweetie, it's all right. We're with the CBI. Saat ditanyai, Trina mengatakan kalau kondisi saat itu bercampur aduk. Dia langsung bersembunyi. Trina saat ini tidak tahu kalau ayahnya sudah meninggal. Trina sementara akan dibawa ke rumah sakit di mana bibinya, Jody, yang akan menemani. Kembali ke TKP, setelah diselidiki, pintu masuk ternyata tidak terkunci. Van Pelt sendiri tidak ingat apakah saat keluar dia mengunci pintu atau tidak. Sedangkan Jane menemukan bukti yang menurutnya menarik. Sebuah korek api bertuliskan Renault Wrangler Bar and Grill di atas meja. Entah alasan apa korban mengoleksi korek api dan hanya korek api itu yang terpisah dari mangkok koleksinya. Sedangkan di rumah ini Jane tidak melihat adanya asbak, rokok ataupun bau tembakau. No ashtray, no cigarettes, no fumes of tobacco. I'm leaving. Dan esoknya, Risby dan Cho pergi ke rumah Adrian Essex dan menanyakan beberapa hal tentang kejadian semalam. Namun, ia berkata tidak ingat apa yang dilakukan semalam, meninggalkan kesan mencurigakan sehingga Cho sedikit memaksa untuk membawanya ke markas CBI. Saat mereka pergi, tag elektronik Adrian mulai berbunyi. Ternyata selama persidangannya berlangsung, bebas bersyaratnya Adrian hanya diperbolehkan di rumah saja. Secara tidak langsung, Adrian mempunyai alibi. Pindah ke rumah sakit Sacramento. Bibi Trina, Jody, berusaha melindungi Trina dari kasus ini karena ayahnya sekarang sudah meninggal. Ditambah ibu Trina bernama Molly sendiri juga sudah meninggal setahun yang lalu karena bunuh diri. Trina saat ini tidak dapat mengingat kejadian malam itu. Jane bertanya pada Jody apakah ia diizinkan menghipnotis Trina, tetapi dilarang oleh Jody. Meskipun begitu, Jane lebih dulu masuk ke ruangan Trina, disusul oleh Teresa dan Jody. Jody menyangka Jane menghipnotis Trina, padahal belum. Trina pun bingung dengan mengapa ia harus dihipnotis dan bertanya di mana ayahnya karena belum datang menjenguk. Jane mengatakan bahwa ayah Trina telah meninggal dunia. He was murdered last night. Pindah kembali ke Rigsby dan Cho pergi untuk bertanya kepada Eugene Boden, salah satu teman Adrian Essex. Tetapi mereka menemukannya dalam transaksi narkoba di mana ternyata ada Adrian di sini. Mereka berhasil menahan Eugene, tapi Adrian berhasil melarikan diri. Kemudian di CBI, kali ini Van Pelt akan mendapat giliran untuk diwawancara LaRoche untuk menanyakan tentang insiden kasus ini dan kasus pembunuhan Todd Johnson. Van Pelt merasa bersalah karena pintu yang ia tidak ingat apakah sudah terkunci atau tidak.
Dengan kondisi itu, LaRoche menawarkan Van Pelt kesempatan untuk membuktikan apakah ia memang polisi yang baik dengan menjadi mata-mata di divisinya sendiri untuk mencari tahu siapa yang membunuh Todd Johnson. LaRoche akan memberikan Van Pelt waktu untuk memutuskan. Take some time and mull them over. Sedangkan di ruang interogasi, Teresa dan Cho menjelaskan pada Eugene bagaimana segala cara dilakukan agar Adrian bisa keluar dari rumahnya tanpa diketahui siapapun. Sinyal yang sama dipasang di dalam ponsel lain sehingga Adrian bisa keluar tanpa diketahui tag elektroniknya. Tetapi satu-satunya hal yang Adrian lupakan adalah ia tertangkap CCTV tetangganya. Hanya saja, dengan penawaran dari tuntutan yang akan diterima Eugene agar bisa memberikan informasi tentang keberadaan Adrian sekarang, Eugene memilih tidak mengatakan apa-apa, yang membuatnya akan ditahan di CBI untuk sementara. Tell me more about that HBO. Pindah ke sisi Jane, dia berbicara dengan Jody. Daftar tersangka saat ini, Jody ada di dalamnya. Sambil menghisap rokok, Jody menyangkal hal itu. Namun tidak menampik kalau dia membenci Di George karena sering memukuli istrinya, Molly, yang tidak lain adalah kakak Jody. Saat kejadian KDRT tersebut, Jody masih berada di luar negeri. Setelah Molly meninggal, bunuh diri di motel tak dikenal yang berada di Reno, Jody pindah ke Sacramento untuk memperjuangkan hak asuh Trina. Jika diingat, korek api yang ditemukan Jane sebelumnya di TKP juga bertuliskan Reno. Jane merasa cukup, dan sebelum pergi, ia menghipnotis Jody agar bisa berhenti merokok demi Trina. Masuk ke malam hari di sisi Van Pelt yang berada di sebuah restoran bersama O'Loughlin. Van Pelt meminta saran pada O'Loughlin apakah menuruti LaRoche sebagai mata-mata atau tidak. O'Loughlin menyarankan untuk Van Pelt menerima tawaran tersebut. Meskipun buruk, tapi kejadian Todd Johnson jelas memberitahu ada seseorang di CBI yang membakar Todd Johnson. Kemudian di CBI, Gorman datang untuk menanyakan progres pencarian Adrian. Cho muncul untuk memberitahu dia telah menemukan daftar setiap properti yang dimiliki Adrian. Tetapi butuh waktu lama untuk mengecek satu persatu. Jane pun punya cara untuk mendapatkan lokasi Adrian dengan menanyakan Eugene yang masih ada di CBI. Jane bertaruh $100 bisa melakukannya dalam waktu 1 menit. Cho mundur. Rigsby dan Gorman ikut bertaruh. Maka kemudian Jane pun masuk ke ruangan Eugene yang sedang tidur, membangunkannya, dan langsung ke topik inti. Jane meminta Eugene mengikuti jari Jane yang menunjuk daftar properti Adrian, dan mendapati reaksi Eugene pada satu tempat, properti di Jalan Eagle Drive 9. Jane mendapatkan lokasi itu hanya dalam waktu 27 detik. But I'm not paying up until the guy's in cuffs. Well, just so you know, I prefer cash. Maka kemudian CBI membawa tim SWAT untuk menangkap Adrian. Van Pelt lebih dulu melihat Adrian yang mencoba kabur dan akhirnya terkepung oleh Rigsby dan tim SWAT. Drop it, Essex! Do it now. Dan pindahlah ke ruang interogasi. Adrian membawa pengacaranya, di mana pengacaranya mengatakan Adrian sedang bersama pacarnya saat pembunuhan terjadi. Untuk saat ini, tim lumayan kesulitan untuk membuktikan Adrian terlibat dalam kasus ini. Adrian juga akan ditahan sementara di CBI. Masuklah keesokan harinya. Teresa dan Jane pergi ke rumah Jody. Mereka ingin Trina ikut serta dalam melihat identifikasi pelaku karena Trina satu-satunya saksi saat kejadian. Jody awalnya menolak, tetapi Trina muncul dan menawarkan diri untuk pergi ke CBI. Hanya saja, saat sampai untuk melihat identifikasi pelaku, Trina tidak dapat mengenali satupun
dari 5 pria yang berdiri di sana, meskipun di sana ada Adrian dan Eugene. I'm sorry. You don't have to be sorry. Jane lalu meminta Rigsby untuk membawa Jody mengurus formulir bebas di bawah umur, yang sebenarnya itu hanya untuk mengulur waktu agar memisahkan Jody dan Trina. Setelah Jody pergi, Jane membujuk Trina untuk mempercayainya demi menemukan pembunuh ayahnya. All you have to do is trust me. Can you do that? Dan setelahnya, Teresa dan Jane berpura-pura pada Jody bahwa Trina mulai mengingat saat kejadian dengan memberitahu kalau Jane telah menghipnotis Trina. Gorman yang juga baru muncul akan menelpon Direktur Polisi Sacramento untuk membawa Trina ke apartemen perlindungan saksi yang akan dijaga dengan ketat selama proses ingatan Trina menjadi sempurna. Dan tibalah di malam hari di apartemen tersebut. Dilihatkan Van Pelt berjaga dan masuk ke kamar Trina. Muncul pelaku yang mencoba masuk tapi dihentikan oleh Teresa. Dan pelakunya sendiri adalah Marshall Gorman. Freeze! Jesus! Drop the weapon, Gorman! Tim sudah menemukan fakta kalau Adrian menyewa Gorman untuk membunuh, seperti saat dia disewa untuk membunuh ayah Trina. Gorman disuruh untuk menjatuhkan pistol, dan ketika Gorman akan mengeluarkan pistol lain untuk menembak Teresa, Van Pelt membunuhnya dengan 4 kali tembakan pada dada Gorman. Kemudian, Van Pelt menemui LaRoche untuk memberitahu kalau Gorman sudah menduplikat kunci rumah The George, menyimpulkan bahwa Van Pelt memang sudah mengunci pintu pada saat kejadian. Dan untuk tawaran LaRoche, Van Pelt menolak menjadi mata-mata di divisinya sendiri karena ia tidak ingin memata-matai rekan-rekannya. LaRoche tidak punya pilihan selain menerima penolakan itu dan pindah untuk menginterogasi Adrian Essex. Teresa serta Jane mengatakan bahwa Trina tidak dihipnotis. Itu hanya alasan untuk menemukan pembunuh aslinya, yaitu Gorman, dan penyewanya, yaitu Adrian. Tim menemukan bukti, yaitu narkoba yang sama dengan milik Adrian di rumah Gorman, ditambah dengan catatan bank Adrian dan Gorman. Setiap Gorman menyetor uang $10.000 ke bank, itu bersamaan dengan jumlah uang yang keluar dari bank Adrian, yang artinya Adrian membayar Gorman sebesar $10.000 untuk setiap pembunuhan dan berlangsung sudah 6 tahun dengan total 5 pembunuhan. Tidak ada alasan lagi untuk Adrian mengelak. Adrian bertanya bagaimana mereka menebak Gorman adalah orang yang ia sewa. Jane menjawab kalau Gorman berasal dari Boston, sama seperti Adrian. Dan fakta lainnya, mereka berdua tumbuh besar di daerah yang sama. Yeah, how you like them apples? Sementara pindah sebentar ke dapur, Rigsby mendapat kabar mengecewakan dari Van Pelt. O'Loughlin melamar Van Pelt, dan mereka sekarang bertunangan. Dan keesokan harinya, Teresa dan Jane pergi ke rumah Jody. Setelah Jody menelpon mereka karena Trina bertingkah aneh. Dan bertemu dengan Trina, Jane mempersilahkan Trina untuk mengatakan yang sebenarnya. Trina pun mengaku bahwa dialah yang sebenarnya membunuh ayahnya. Dan itu sudah diketahui Jane. I didn't. It was me. Secara teknis, Gorman disewa Adrian untuk membunuh Justin the George. Tapi Gorman tidak sampai di bagian membunuh. Dia menemukan The George sudah tewas, tapi Gorman tidak memberitahu kejadian sebenarnya pada Adrian karena sudah dibayar untuk membunuh The George. Itu sebabnya Gorman mengincar Trina, karena tidak bisa menjelaskan pada Adrian kalau sudah menipunya, karena Trina lah pembunuh yang asli. Lalu mengapa Trina sampai membunuh ayahnya sendiri? Itu karena ayahnya lah yang sudah membunuh ibunya, bukan bunuh diri. Jane menunjukkan korek api yang ditemukan sebelumnya. Korek api milik bar di Reno.
Reno adalah tempat di mana Molly disangka bunuh diri. Dan berdasarkan berkas kasus Molly, DeGeorge mengatakan kalau dia tidak pernah pergi ke Reno. Trina pun menceritakan, pada malam itu, dia mencari korek untuk menyalakan lilin dan menemukan korek api di mangkok koleksi ayahnya yang ternyata ayahnya pernah ke Reno. Trina sendiri pernah melihat di surat kabar kalau ayahnya tidak pernah ke Reno sebelumnya. Jadi ketika Trina menanyakan hal itu pada ayahnya, Trina justru ditampar dengan keras. DeGeorge mengungkapkan bahwa Molly ingin pergi bersama Trina dan meninggalkannya sendirian. DeGeorge memukul Trina, mengancamnya dengan pistol, dan melarangnya memberitahu siapapun. Dan dengan momen sesaat, DeGeorge mendorong Trina bersamaan dengan pistolnya yang terjatuh. Trina mengambil pistol itu dan menembak ayahnya. Jody pun memeluk Trina untuk menenangkan. Sementara Teresa mengajak Jane untuk berbicara empat mata. Teresa kesal karena Jane tidak memberitahunya lebih awal. Ia ingin mengikuti prosedur dan memasukkan Trina ke penjara anak. Tetapi Jane mencoba membujuk Teresa untuk tidak melakukan itu. Ayah Trina adalah seorang penyiksa, dan apa yang dilakukan Trina adalah bentuk pembelaan diri. Jane mengingatkan bahwa Trina akan semakin trauma jika dikirim ke penjara anak atau panti asuhan selama persidangan, bahkan jika nanti ia dibebaskan. Trina membutuhkan bantuan dan Jody bisa melakukannya, bukan memasukkan Trina ke dalam penjara. Tapi Teresa tetap bersikeras akan tetap mengantar Trina ke penjara anak meskipun Jane memohon kepadanya. Dan kemudian, sampailah mereka ke penjara anak. Tepat di depan meja resepsionis. Belum sempat memberi maksud kedatangan mereka, Teresa mulai bimbang. Trina meyakinkan Teresa kalau ia akan baik-baik saja di penjara. Mendengar hal itu, Teresa mengurungkan niatnya dan mengantar Trina pulang. Jane dengan gembira memberitahu petugas di meja resepsionis bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang indah. You just witnessed a beautiful thing.